Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa bersama penjaga kabar kuburan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ayat yang biasa sering dibaca pada saat ada khutbah nikah penghulu biasanya sebelum mengijabkan melaksanakan tugasnya, melaksanakan akad nikah pengantin. Ayat ini yang dibaca. Jadi sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan, menjadikan kamu semua para manusia, wahai para manusia itu berjodoh-jodoh, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah, untuk menjadikan dalam perjodohan itu terjadi mawaddah warahmah. Nah, biasanya hanya sampai di mawaddah warahmah itulah yang disampaikan dengan panjang lebar, diuraikan dengan panjang lebar. Laki-laki dan perempuan, suami istri harus menjalin rasa kasih sayang. Tetapi mengapa kalimat berikutnya itu inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun, ini yang tidak jarang dikaji lebih jauh. Kaum yang berpikir tentang perjodohan itu sebenarnya bagaimana sih gitu. Jadi inilah yang sebenarnya bisa dijadikan rujukan mengapa suatu tes DNA yang mengidentifikasi anak keturunan zuriyah dari manusia yang berjodoh-jodohan ini dengan hukum-hukum pernikahan yang diatur sebegitu rupa, agar apa? Agar ada DNA yang bisa dicek ketika turun-temurun dari atas ke bawah, turun-temurun menemukan garis nasab, ya, garis nasab yang untuk diuji dengan metode ru'yah, mungkin seperti itu. Jadi kalau ada kitab-kitab nasab itu sebagai hisab, maka tes DNA itulah ru'yah, dasarnya ayat itu tadi. Pada saat nanti, ya mungkin ya hari Sabtu ini ada seminar nasional tentang nasab, dan di situ hadir juga ahli DNA. Saya yakin ayat ini bisa dijadikan landasan bagi sesiapapun yang hadir di forum seminar tersebut untuk berpikir inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun, bagi orang yang mau berpikir. Maka kalau memang Bani Ba'alawi yang selama ini mengklaim nasabnya tersambung ke Rasulullah, kemudian oleh Kiai Imaduddin dan sejumlah ulama-ulama lain ahli nasab itu mempertanyakan keterputusan nasabnya ke Rasulullah, harusnya tes DNA itulah jawaban yang paling ilmiah, paling rasional, dan paling mendasari pada ayat Al-Quran seperti yang saya sebutkan tadi. Ini kabar yang mungkin terkubur, seperti halnya kisah tentang Kanjeng Sunan Kalijogo, yang selama ini orang tidak pernah berpikir bahwa beliau itu zuriyah Rasulullah. Tetapi dengan perdebatan nasab yang sebegitu panjang dan terasa melelahkan terasa melelahkan perdebatan tentang nasab itu, karena klaim Bani Ba'alawi melalui lembaga Robitoh Alawiyah itu sebegitu rupa membela diri agar statusnya sebagai zuriyah Rasulullah, sebagai cucu Nabi, masih diakui untuk mendapatkan penghormatan oleh para warga, terutama kaum Nahdiyin yang selama ini memang selalu mengagung-agungkan, selalu memuja, selalu memuliakan zuriyah Rasulullah sebagai ahlul bait, tidak lagi dimanipulasi oleh pengakuan-pengakuan yang diragukan kesohihannya. Inilah pentingnya kita menghormati proses seminar tentang nasab, tentang zuriyah Rasulullah itu mengacu kepada satu ayat, wasyawirhum fil amri minkum fa idza azamta fatawakkal 'alallah.
dari penjaga kabar kuburan hanya berharap bahwa seminar itu memberikan spirit kita untuk bermusyawarah terhadap suatu permasalahan, dan bukan berarti itu meragukan status zuriyah Rasulullah bagi Bani Ba'alawi. Tetapi selama ini umat muslim sebenarnya, para zuriyah Rasulullah yang dari jalur Wali Songo senantiasa mengemban, memegangi satu prinsip dasar, inna akramakum indallahi atqakum. Karena prinsip inilah sebenarnya yang senantiasa dipegang oleh para zuriyah Wali Songo, terutama yang berkat perdebatan soal nasab itu zuriyah Wali Songo menjadi banyak yang tahu ternyata sanadnya itu, nasabnya itu, ya, sanad keilmuannya maupun nasab zuriyahnya itu tersambung ke Rasulullah. Dan salah satu Wali Songo, Kanjeng Sunan Kalijogo ini, saya yakin juga bagian dari zuriyah Rasulullah itu. Tetapi kalau selama ini para zuriyah Wali Songo itu memuliakan para Sunan Wali Songo, ya karena keilmuannya itu. Semoga saja seminar itu nanti bisa menghasilkan sebuah azam, karena wasyawirhum fil amri minkum fa idza azamta fatawakkal 'alallah, yang dasarnya itu tadi, inna akramakum indallahi atqakum. Ketika kita sudah yakin yang mulia di mata Allah adalah akhlaknya, ketakwaan kita kepada Allah, itulah orang yang mulia, bukan nasabnya. Karena itu kita tidak sepantasnya mendewan-dewakan nasab, mengagung-agungkan nasab, dan bahkan memberhalakan nasab. Orang yang didoktrin bahwa mencintai Rasulullah haruslah juga mencintai para habib, terutama habib-habib dari Bani Ba'alawi ini yang senantiasa berkampanye terus-menerus mendoktrin umat muhibbin untuk senantiasa tunduk patuh dengan satu keyakinan seorang habib yang bodoh itu lebih mulia 70 kali kemuliaannya dibanding dengan seorang kiai yang alim sekalipun tapi dia bukan zuriyah Rasulullah. Ini mengingkari prinsip dasar inna akramakum indallahi atqakum dan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi pengingkaran terhadap ayat-ayat seperti itulah yang selama ini dilakukan melalui doktrin-doktrin para habaib yang itu sungguh berkat perdebatan panjang, terutama setelah tesis ilmiah Kiai Imaduddin mencuat sebegitu rupa. Dan ini tentu saja hikmah dari persekusi terhadap Gus Dowi maupun Gus Fuad Pleret oleh kaum muhibbin, pecinta Habib. Pencinta Habib itulah semuanya menjadi terkuak, dan idza ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Saya yakin ini sudah waktunya ketika sesuatu yang hak itu datang, maka tersingkirlah segala hal yang itu bersifat batil. Semoga saja seminar ini menjadikan kita menemukan azam, lalu kita fatawakal 'alallah, kebenaran mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian kabar dari penjaga kabar kuburan. Semoga ini bisa memberikan makna yang sebaik-baiknya, semaslahah mungkin, agar kita mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian kabar dari penjaga kabar kuburan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.